Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Kalian tahu gak sih Rek, ternyata jatuh cinta itu bisa membuat seseorang menjadi hilang kendali. Jadi seseorang yang lagi jatuh cinta ini itu nekat melakukan banyak cara agar perasaannya itu mendapatkan validasi dari orang yang dia harapkan. Pokoknya gimana caranya orang yang dia cintai itu harus menjadi miliknya, sekalipun dia melakukan cara yang salah untuk mendapatkan orang tersebut. Dan dari cerita ini juga aku jadi bertanya-tanya, karena dari cerita ini kita akan membahas soal santet, kita akan membahas tentang arwah penasaran dari seseorang yang telah meninggal dunia. Pokoknya ada banyak sekali pembahasan yang bisa kita jadikan bahan diskusi di kolom komentar dari cerita yang dibagikan sama Mbak Dewi ini. Jadi pastikan juga kalian tonton dan simak baik-baik ceritanya sampai habis, karena kita sudah sama-sama penasaran dengan cerita apa sih yang dibagikan sama Mbak Dewi ini. Kalau gitu nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sesuai permintaan dari Mbak Dewi, jadi di sini aku akan menyamarkan nama dari semua orang yang terlibat di dalam cerita ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, aku mohon maaf apabila nanti di pertengahan cerita aku hanya menyebutkan namanya saja. Ya biar enak aja lah aku bawain cerita ini ke kalian, dan kalian bisa menyimak cerita dari aku tanpa ada gangguan apapun. Paham ya? Oke, kita bahas ceritanya dari awal. Sebenarnya kejadian ini tuh terjadi di tahun 2009, dimana pada waktu itu Mbak Dewi masih duduk di bangku SMP, sekolah menengah pertama. Tapi sebelum kita bahas di kejadian ini, aku mau ngajak kalian flashback sedikit di tahun 2008. Dimana tahun 2008 kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi ini mengadakan yang namanya pemilihan ketua RT baru. Dan seingatnya Mbak Dewi, calonnya itu nggak banyak, ada 3 orang. Tapi dari 3 orang itu kita fokus saja dengan 1 orang, yaitu Pak Romli. Singkat ceritanya, pemilihan ketua RT pun berlangsung, dan yang terpilih menjadi ketua RT baru adalah Pak Romli. Di situ Pak Romli langsung mengubah semua jajaran RT di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi. Dan sejak di bawah kepemimpinan Pak Romli, kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi ini maju. Tidak seperti sistem kerja RT sebelumnya. Lah Pak Romli sendiri itu memiliki 2 anak, semuanya cowok. Anak pertamanya sebut saja namanya Burhan, itu posisinya lagi kuliah di sebuah universitas yang ada di kota Jakarta. Jadi si Burhan ini jauh dari orang tuanya, dia merantau ke Jakarta karena dapat beasiswa. Anak keduanya Pak Romli waktu itu masih duduk di bangku SMP dan merupakan teman sekelasnya Mbak Dewi. Lah di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi sendiri itu ada 2 cewek yang terkenal dengan sebutan kembang desa, karena memang keduanya itu cantik banget. Sebut saja yang satu bernama Mbak Nuri, yang satu bernama Mbak Lisa. Kalau Mbak Nuri sendiri itu merupakan kakak sepupunya Mbak Dewi, yang merupakan anak dari salah satu bude, saudara kandung mamanya Mbak Dewi, masyarakat asli situ juga. Sedangkan Mbak Lisa itu anak dari seorang penjual bakso terkenal di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi, dan merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan secara materi. Tapi keduanya ini memiliki kepribadian yang berbeda. Kalau Mbak Nuri itu
tipe orang yang kalem, nggak banyak ngomong, tapi cukup ramah sama masyarakat sekitar. Sedangkan Mbak Lisa itu justru kebalikannya, orangnya ini cenderung lebih suka gibah. Bahkan dia itu bakalan gibah sama ibu-ibu yang tidak seumuran sama dia. Karena sikapnya yang terlalu frontal dalam berbicara, membuat Mbak Lisa ini jadi sedikit temennya kalau yang sepantaran ya. Soalnya rata-rata remaja di kampungnya Mbak Dewi agak takut bersinggungan sama Mbak Lisa. Mbak Lisa itu kepribadiannya hampir mirip lah sama ibunya. Kalau ngomong tuh nggak dipikir dulu, dan sukanya tuh gibahin orang. Kalau digibahin balik nggak terima. Paham lah ya dengan tipe-tipe orang seperti itu. Keduanya itu tergabung dalam komunitas Karang Taruna di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi. Jadi sedikit banyaknya mereka berdua tuh saling kenal, cuman jarang ngobrol karena Mbak Lisa ini sepertinya itu ada rasa cemburu sama Mbak Nuri. Soalnya banyak banget mungkin ya ibu-ibu itu yang kagum dengan sosoknya Mbak Nuri, kepribadiannya Mbak Nuri, dimana mereka berdua ini kan sama-sama lulus dari bangku SMA. Sedangkan Mbak Nuri itu anaknya tipe anak yang suka membantu orang tuanya. Jadi begitu dia lulus dari bangku SMA, Mbak Nuri ini membantu ibunya berjualan sayur mayur di pasar. Dia nggak hanya sibuk di rumah, males ngapa-ngapain, dia bakal aktif banget ngebantu ibunya sampai membuat orang-orang tuh kagum. Dan rencananya di tahun depannya, yaitu di tahun 2009, Mbak Nuri ini niatnya mau merantau untuk mengubah nasib. Sedangkan Mbak Lisa itu justru lebih sering digibahin sama ibu-ibu gara-gara dia ini hanya mengandalkan orang tuanya aja, bukannya punya pemikiran buat maju untuk mengembangkan bakatnya mungkin atau mengubah hidupnya. Toh orang tuanya juga berkecukupan, bahkan katanya itu ibunya sempat nawarin buat melanjutkan sekolahnya di bangku kuliah. Tapi nampaknya Mbak Lisa ini lebih suka bermalas-malasan di rumah, dan dia memilih untuk aku minta uang aja lah ke orang tua aku, ngapain harus capek-capek kerja. Itulah kenapa Mbak Nuri dan Mbak Lisa ini memiliki kepribadian yang berbeda jauh. Sampai di tahun 2009, dan ini masih di bawah kepemimpinannya Pak Romli. Di tahun itu Mbak Dewi inget banget, ini tuh mendekati momen 17 Agustus tahun 2009. Di bulan Juli, di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi ini udah banyak banget aneka lomba yang diadakan untuk memeriahkan acara Agustusan bulan depan. Jadi ada banyak banget anak-anak kecil yang pada ikutan lomba di momen weekend. Kan biasanya lomba di kampung itu akan diselenggarakan kalau nggak di hari Sabtu sore, ya di Minggu pagi. Dan kampungnya Mbak Dewi pada waktu itu masih rame banget, berbeda jauh dari momen kampungnya yang sekarang. Kalian nyadarin nggak kalau kampung kita nih ya, pada zaman dulu tuh masih rame banget, anak-anak kecil tuh masih suka melakukan aktivitas bermain di luar rumah. Sedangkan sekarang anak-anak kecil itu jadi jarang banget tuh mainan bareng temennya, mainin permainan jadul. Karena zaman sekarang tuh lebih suka di rumah memandang ponsel masing-masing. Setuju nggak? Makanya kampung-kampung zaman sekarang tuh sepi banget. Jam 6 aja tuh udah sepi. Nggak tahu deh di kampung kalian apakah masih rame atau udah sepi. Kalau di kampung aku cenderung udah sepi. Yang rame malah bapak-bapaknya, apalagi di momen Piala Dunia kemarin tuh. Kembali ke cerita.
Jadi ini udah tahun 2009 dan di kampungnya Mbak Dewi lagi rame lomba. Anaknya Pak Romli yang bernama Mas Burhan itu pulang ke desa karena memang momennya ini adalah liburan kampusnya. Jadi kampusnya dia tuh libur. Lah ini Mas Burhan itu tiba-tiba pengen banget main ke desa karena dia udah kangen nih sama desanya. By the way, Mas Burhan itu usianya lebih tua 2 tahun dari Mbak Nuri dan Mbak Lisa. Singkat cerita, Mas Burhan nyampe nih di kampung, ya kan. Ternyata Mas Burhan ini perubahannya benar-benar sedrastis itu. Dari seorang anak yang kucel, yang hitam, suka main layangan, kini Mas Burhan tumbuh menjadi seseorang yang berwibawa, ganteng, kulitnya bersih. Pokoknya kalau kalian tahu Ceunwo, hampir mirip sama Ceunwo. Aku dikasih tunjukkan fotonya sama Mbak Dewi. Aku bilang sama Mbak Dewi, Allahu Akbar, ini artis drakor dari mana nyasar ke kampung. Bener-bener mirip Ceunwo. Udah kalian cari aja tuh Ceunwo gimana mukanya. Otomatis membuat para ciwi-ciwi di kampungnya Mbak Dewi kesemsem dong sama Mas Burhan, iya kan? Mas Burhan di situ langsung diajak keliling sama Pak Romli setelah dia sehari tiba di desa. Dikenalin tuh sama warga juga menyapa ramah kedatangannya Mas Burhan. Dimana ibu-ibu tuh pakai basa-basi begini. Nak Burhan tambah ganteng aja. Udah lama gak pulang ke desa. Sekali pulang ke desa udah kayak artis kota. Ganteng banget. Mana wangi. Emang Mas Burhan itu sekarang orangnya tuh jadi wangi gitu, katanya Mbak Dewi. Bahkan Mas Burhan itu juga diajak main ke rumahnya Mbak Dewi. Karena kan Pak Romli sama bapaknya Mbak Dewi ini kayak bestie. Sampai Mbak Dewi itu inget banget waktu itu di Semoni itu diomongin sama bapaknya, besok kalau cari suami kayak Mas Burhan, dan ganteng, pinter lagi, digituin. Ya namanya juga orang tua ya, basa-basi, biar entahlah gimana. Sampai Pak Romli ngajak muter lagi nih Mas Burhan. Lah di situ kebetulan ada Mbak Nuri. Mbak Nuri ini kan sama orang tuanya udah pindah ke kampung sebelah. Setelah Mbak Nuri ini naik bangku SMA, itu keluarganya udah pindah. Soalnya kan adalah salah satu keluarganya Mbak Dewi ini memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya. Karena kan Mbak Dewi sama kedua orang tuanya ini tinggal di rumah sang nenek, ya rumah warisan gitulah. Karena rumah itu sudah terlalu banyak orang, apalagi ketambahan adik bapaknya yang tahu-tahu ikut tinggal di situ gara-gara gagal nikah. Akhirnya ibunya Mbak Nuri itu memilih ngalah, mereka ngontrak lah ke kampung sebelah. Lah momen pada waktu itu Mbak Nuri ini main ke rumahnya Mbak Dewi untuk nganterin sayuran, karena orang tuanya Mbak Nuri ini ada lebihan panen. Selain dijual ke pasar, ada beberapa yang dikasihkan ke orang tuanya Mbak Dewi. Ya sama orang tuanya Mbak Dewi diterimalah, soalnya kan ya rezeki kapan lagi. Nah di situ Mbak Nuri ngobrol kan sama Mbak Dewi, basa-basi tanya gimana sekolahmu dan lain sebagainya. Pak Romli itu lewat di depan rumahnya Mbak Dewi setelah ngajak Mas Burhan keliling desa. Disitulah terjadi pertemuan antara Mas Burhan dan Mbak Nuri. Mas Burhan di situ langsung nyapa Mbak Nuri. Otomatis Mbak Nuri kan noleh. Mbak Nuri panggling. Mbak Nuri tanya ke Mbak Dewi, siapa tuh? Ganteng banget. Mbak Dewi jawab begini, itu Mas Burhan, anaknya Pak Romli yang nomor 1. Oh beneran? Saking gantengnya Mbak Nuri tuh sampai gak percaya kalau itu Mas Burhan. Soalnya perubahannya tuh udah drastis banget. Akhirnya di situ mereka say hello, Pak Romli izin pulang dulu. Ngobrol bentar nih Mas Burhan sama Mbak Nuri. Terus Mbak Nuri disamperin sama ibunya karena mau diminta tolong buat nata sayur di pasar. Ya udahlah,
Mbak Nuri pun pamit ke Mas Burhan dan orang tuanya Mbak Dewi. Mas Burhan juga ikutan pamit pulang. Berpisahlah mereka di situ. Zaman segitu di kampungnya Mbak Dewi jarang banget ada anak yang bisa pegang handphone. Karena kan HP Nokia zaman segitu masih mahal-mahalnya. Jadi HP termahal lah bagi masyarakat kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi. Lah, kok gak berselang lama, tiba-tiba Mbak Dewi itu papasan sama Mas Burhan dan Mbak Nuri yang baru saja makan bakso. Kalian tahu nggak mereka makan bakso di mana? Di warung tempat jualannya bapaknya Mbak Lisa. Mungkin Mbak Lisa ini tahu dari bapaknya kalau Mas Burhan ini pulang ke desa. Mbak Lisa itu tiba-tiba pada suatu hari Mbak Dewi ini pulang sekolah kan Mbak Dewi satu kelas tuh sama adiknya Mas Burhan. Jadi kalau dari sekolah mereka mau pulang ke rumahnya Mbak Dewi, itu otomatis ngelewatin rumahnya Pak Romli. Dan Mbak Dewi itu selalu ngajak bareng adiknya Mas Burhan. Soalnya adiknya Mas Burhan kan gak ada sepeda, kasihan kan kalau jalan kaki. Jadi sama Mbak Dewi itu ditebengin, yang gonceng adiknya Mas Burhan. Waktu itu mereka habis pulang sekolah, otomatis Mbak Dewi kan nurunin adiknya Mas Burhan dulu tuh pulang ke rumah. Lah di momen itu Mbak Dewi ngelihat ada Mbak Lisa di depan rumahnya Pak Romli lagi ngobrol sama Mas Burhan. Ya Mbak Dewi nyapa lah. Lah kok Mbak Dewi ini malah diusir sama Mbak Lisa. Ya udahlah Mbak Dewi pulang ya kan. Di rumah ada Mbak Nuri. Mbak Nuri ternyata lagi nganterin sayur untuk ibunya Mbak Dewi. Mbak Dewi ceritalah ke Mbak Nuri. Mbak, tadi aku ngeliat ada Mbak Lisa lagi ngobrol sama Mas Burhan di depan rumahnya Pak Romli. Di situ terlihat banget Mbak Nuri ini kayak sedih, kayak cemburu gitu loh. Sampai Mbak Nuri tanya, emang mereka lagi ngobrol apa? Oh, gak tahu Mbak, Mbak. Ya udahlah, di situ Mbak Nuri pamit pulang. Sampai nggak tahu kenapa ada apa juga Mbak Dewi nggak paham. Tiba-tiba Mbak Dewi pulang sekolah itu ngelihat Mbak Nuri sama Mbak Lisa lagi bertengkar hebat di lapangan kampung. Kan lapangan kampung itu jaraknya nggak jauh dari rumahnya Pak Romli. Begitu Mbak Dewi pulang sekolah bareng adiknya Mas Burhan, anaknya Pak Romli yang kedua tuh, Mbak Dewi tuh ngeliat kok ada rame-rame ya di lapangan, ini ada apa? Disamperin dong sama Mbak Dewi. Ternyata di situ ada Mbak Nuri lagi jambak-jambakan sama Mbak Lisa. Terus ada Mas Burhan juga yang berusaha memisah mereka berdua. Sampai akhirnya mereka berhasil dipisahkan. Mbak Dewi langsung ngajak Mbak Nuri pulang. Semua ibu-ibu itu pada bilang begini ke Mbak Nuri, udah Nuri, udah sabar ya. Kan kamu tahu sendiri Lisa tuh kayak orang gila. Udah kamu nggak usah dipikirin ya, nanti kamu sakit dan lain sebagainya. Setibanya di rumah, Mbak Dewi ya ngobatin lah beberapa luka cakaran yang ada di badannya Mbak Nuri akibat perbuatannya Mbak Lisa. Habis ngobatin itu Mbak Dewi tanya, Mbak, kenapa sih kok bisa bertengkar sama Mbak Lisa? Di mana Mbak Nuri itu tiba-tiba pagi buta nih ya, disamperin sama Mbak Lisa di rumahnya. Waktu itu Mbak Nuri ini mau nyusul ibunya ke pasar. Mbak Lisa itu kayak marah gitu loh ke Mbak Nuri, nggak tahu alasannya apa, tapi tiba-tiba marah aja, memaki-maki Mbak Nuri, terus menghina orang tuanya Mbak Nuri. Lah di situ Mbak Lisa nyebutin namanya Mas Burhan, di mana Mbak Lisa bilang, udah, kamu jangan deketin Burhan ya, kamu tuh nggak cocok buat Burhan, kamu tuh anak miskin, pokoknya kamu nggak selevel lah sama Burhan. Burhan itu cocoknya sama aku. Mendengar itu Mbak Nuri sebenarnya nggak masalah ya kalau soal Burhan, tapi Mbak Nuri nggak suka kalau Mbak Lisa ini menghina orang tuanya. Awalnya tuh sama Mbak Nuri dibiarkan aja lah, Mbak Lisa pulang kan itu. Lah Mbak Nuri itu tiba-tiba kayak dongkol banget. Dia tuh udah gak kuat dengan sikapnya Mbak Lisa yang semena-mena. Sama Mbak Nuri disusul lah si Mbak Lisa ini. Mereka debat tuh di jalan. Sampai pas waktu tiba di area lapangan,
Ya Mbak Nuri yang udah kesel banget dengan sikapnya Mbak Lisa, ngedorong Mbak Lisa. Mbak Lisa nggak terima, bertengkarlah mereka di lapangan itu, jambak-jambakan. Entah gimana bisa Mas Burhan ini entah lewat atau gimana, atau tahu atau gimana ya, memisahkan mereka. Jadi kalau ditarik garisnya, poinnya adalah mereka bertengkar itu gara-gara Mas Burhan. Mungkin Mbak Lisa ini cemburu, entah apa yang pernah diomongin Mas Burhan ke Mbak Lisa, atau mungkin Mas Burhan ini bilang kalau dia tuh suka sama Mbak Nuri, atau gimana, Mbak Dewi nggak paham. Pokoknya pertengkaran mereka tuh jelas ada hubungannya sama Mas Burhan. Sampai sekitar 3 hari setelah Mbak Nuri dan Mbak Lisa bertengkar, tiba-tiba kondisi kesehatannya Mbak Nuri ini ngedrop. Dia badannya demam, dia itu lemes, makan tuh nggak nafsu. Terus ada satu poin di mana Mbak Nuri ini kayak orang ketakutan. Dia itu jadi nggak betah di dalam rumahnya, kayak habis ngelihat setan. Tapi orang lain nggak bisa ngelihat apa yang dilihat sama Mbak Nuri. Karena Mbak Nuri ketakutan nih di dalam rumahnya, dia akhirnya ikut tidurlah di rumahnya Mbak Dewi. Tidur sama tantenya Mbak Dewi yang tadi gagal nikah itu loh. Tidur di situ, dan Mbak Nuri ini kondisinya sempat pulih itu. Sempat pulih, sempat juga bantu ibunya di pasar. Tapi setelah itu ngedrop lagi. Lah, ngedrop kedua kalinya itu, kondisi kesehatannya makin lama makin memburuk. Sampai ada satu momen di mana Mbak Nuri itu merasakan nyeri di area, tahu kan ya, Mbak Nuri kayak kesakitan banget. Terus dicek sama tantenya Mbak Dewi. Waktu itu kalau Mbak Dewi nggak salah inget, dia ini nggak sekolah kayaknya. Kalau nggak di hari Sabtu, dari Minggu. Dia kan sekolahnya di hari Sabtu sama Minggu libur toh. Pokoknya dia ingetnya itu dia ada di rumah pas waktu Mbak Nuri ngerasain nyeri di area itunya. Pas dicek sama tantenya Mbak Dewi, ternyata area V-nya Mbak Nuri ini itu mengeluarkan aroma yang busuk banget. Tantenya Mbak Dewi itu sempat tanya ke Mbak Nuri, "Nur, kamu kenapa Nur? Kok kayak gini Nur? Kamu habis kenapa?" "Nggak tahu Mbak, kan aku nggak ngapa-ngapain Mbak. Sakit banget." Dibawa periksa ke dokter. Dokter bingung dengan sakitnya Mbak Nuri, karena Mbak Nuri kan nggak pernah wikuwuk-kuwuk ya. Kok tiba-tiba sakit kayak gini? Sakitnya tuh kayak orang yang sering gonta-ganti. Akhirnya di situ Mbak Nuri dikasih obat, dikasih salep. Jadi yang ngerawat Mbak Nuri selama Mbak Nuri sakit ya keluarganya Mbak Dewi, ya tantenya Mbak Dewi, ibunya Mbak Dewi. Kadang ibunya Mbak Nuri, saya ibunya Mbak Nuri kan juga harus jualan, bapaknya juga harus jualan. Jadi kebanyakan Mbak Nuri itu akan menghabiskan waktunya di rumah Mbak Dewi selama orang tuanya jualan. Dan memang Mbak Nuri disuruh tinggal aja di situ biar banyak yang jaga. Lah kok makin lama lukanya tuh makin parah, keluar nanah, bahkan keluar belatung. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, dokter juga bingung. Lah kok bisa tiba-tiba seperti ini? Dikasih obat, dikasih salep, bukannya membaik malah makin parah. Akhirnya di situ tantenya Mbak Dewi yang tadi gagal nikah tuh kan punya kenalan seorang supranatural. Orang ini dipanggillah ke rumah. Pas orang ini tiba di rumahnya Mbak Dewi, orang ini bilang kalau di rumah ini itu ada seseorang yang kena santet. Santetnya itu nggak main-main, dan santet ini itu sulit untuk disembuhkan karena memang targetnya adalah orang yang dikirimin santet itu harus sampai meninggal dunia. Jadi nggak ada yang bisa nyegah. Bahkan orang ini pun juga nggak tahu gimana caranya melepas santet itu dari badannya Mbak Nuri kalau emang beneran Mbak Nuri ini disantet. Di situ bapaknya Mbak Dewi akhirnya manggil ustadz lah dari kampung sebelah. Ustadz ini datang, udah tuh dibacain doa. Doa ini disuruh ngusap di bagian itu, dan kondisinya Mbak Nuri itu sempat membaik, masih menimbulkan bau, masih nyeri,
Tapi nananya itu sudah hilang, terus lukanya perlahan sembuh. Ada kali semingguan Mbak Nuri ini kondisinya udah stabil. Tapi muncullah rumor yang kurang sedap. Gak tahu siapa yang memicu rumor ini. Tiba-tiba rumor itu udah rame aja lah di kalangan ibu-ibu kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi. Kayak jadi bahan top gibah mereka. Dimana rumor itu mengatakan kalau Mbak Nuri itu kena AIDS. Jadi rumornya tuh Mbak Nuri ini diam-diam suka gonta-ganti, suka tidur sana sini sampai dia sakit seperti itu. Lah otomatis ibu-ibu yang kepo jenguk kan ke rumahnya Mbak Dewi, ngelihat sendiri, menyaksikan sendiri betapa baunya itu. Makin kuatlah rumor tersebut. Bapaknya Mbak Dewi itu sempat ke rumahnya Pak Romli untuk cari solusi biar rumor ini tuh nggak makin parah dan membuat psikis ponakannya ini terganggu. Soalnya setelah rumor itu beredar, kondisi kesehatannya Mbak Nuri ini makin ngedrop, badannya tuh makin kurus, dan nggak tahu gimana ceritanya lukanya Mbak Nuri itu kembali muncul. Kayak Mbak Nuri itu kena serangan lagi. Sebelum lukanya muncul ini, tengah malam, keluarganya Mbak Dewi, termasuk Mbak Dewi ataupun Mbak Nuri, itu mendengar suara ledakan yang gede banget. Sumbernya tuh kayak berasal dari atas atap rumah mereka. Mereka keluar ngecek, ternyata nggak ada apa-apa. Cuman mereka tuh sempat ngelihat kayak ada kilatan petir, habis itu hilang. Cuma seret gitu tuh hilang. Lah dari situlah keluarganya Mbak Dewi ini yakin banget kalau ada yang ngirimin keluarga mereka santet. Awalnya itu mereka nggak mau menuduh A atau B, tapi mereka sudah tahu kalau kemungkinan besar yang melakukan ini adalah Mbak Lisa. Soalnya Mbak Lisa itu memang orangnya terkenal suka banget dengan hal-hal klinik, apalagi ibunya Mbak Lisa. Suka banget kalau ngebahas soal dukun, santet, dan lain sebagainya. Desas-desusnya, bukannya Mbak Dewi menuduh atau gimana, Mbak Lisa itu juga pakai susu. Karena dia tuh pernah cerita ke indegengnya kalau dia tuh pakai 2 susu, yaitu di sini dan di sini. Mbak Dewi dengar itu pas waktu Mbak Lisa sama indegengnya ini lagi ngehandle lomba anak-anak di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi. Kan momennya itu pas ada lomba tuh mau Agustusan ya kan. Cuman bagi Mbak Dewi, masa iya sih, toh wajahnya sama-sama gitu doang, nggak ada perubahan. Jadi Mbak Dewi nggak terlalu percaya dengan apa yang disampaikan sama Mbak Lisa. Lah melihat kondisinya Mbak Nuri seperti ini, Mbak Dewi itu jadi bertanya-tanya. Kan di kampung ini yang suka banget ngebahas dukun, klinik, hal-hal kayak gitu cuma Mbak Lisa dan ibunya. Apakah ini perbuatan mereka? Karena Mbak Dewi nggak ada bukti, Mbak Dewi nggak bisa nuduh lah. Nah di situ Mbak Nuri kondisinya makin ngedrop. Dia jadi sering nangis gara-gara digosipin seperti itu. Padahal selama dia hidup, jangankan untuk melakukan hal tersebut, kenalan sama cowok aja dia takut. Cowok satu-satunya yang deket sama Mbak Nuri ini Mas Burhan doang. Pas waktu dengar Mbak Nuri sakit, Mas Burhan ini sempat nengok ke rumahnya Mbak Dewi, ketemu sama Mbak Nuri. Mbak Nuri nggak pede, sampai Mbak Nuri tuh nyemprot parfum banyak banget. Tapi pada kenyataannya aroma parfum ini tidak bisa menutupi aroma tersebut. Lah nampaknya juga Mas Burhan ini nggak keberatan kok dengan aroma itu. Sampai akhirnya Mas Burhan itu bilang ke keluarganya Mbak Nuri kalau dia tuh suka sama Mbak Nuri. Nanti kalau Mbak Nuri sembuh, Mas Burhan udah lulus kuliah, rencananya Mas Burhan ini kan sudah mendapatkan gambaran untuk tempat kerja, mapan, maksudnya prospek gitu ya. Setelah dia kerja, dia dapat kerjaan itu, dia rencananya mau ngelamar Mbak Nuri karena dia pengen berumah tangga bareng Mbak Nuri. Mbak Nuri sedikit ada dorongan nih untuk sembuh ya kan, setelah mendengar omongan dari Mas Burhan. Niat baik Mas Burhan ini pun juga disambut baik sama orang tuanya Mbak Nuri.
orang tuanya Mbak Dewi dan tantenya Mbak Dewi tadi. Sampai ini benar-benar mendekati momen 17 Agustus. Rumornya Mbak Nuri itu berkembang lagi. Kali ini makin jahat banget rumornya. Aku nggak sampai hati buat detailin ke kalian. Pokoknya rumor ini makin ganas. Mbak Nuri yang mendengar tentang rumor yang makin lama makin parah itu, dia nggak kuat. Sampai dia itu tahu-tahu nggak ada di rumah. Ini Mbak Dewi pulang sekolah, keluarganya itu pada heboh nyariin Mbak Nuri. Mbak Nuri juga nggak ada di rumah, nggak ada di pasar. Terus Mbak Dewi bingung cari Mbak Nuri kemana. Hingga orang tuanya Mbak Dewi minta tolong sama warga untuk dibantu cari kira-kira di mana keberadaannya Mbak Nuri. Singkat cerita, ada beberapa warga yang menyusuri area kebonan yang penuh dengan tanaman pohon pisang. Lah di kebonan itu ada satu pohon mangga yang terkenal paling tua di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi. Dan saat warga masuk ke situ dan mendekati pohon ini, di salah satu sisi pohon warga kaget banget melihat Mbak Nuri itu sudah dalam kondisi di atas pohon itu. Badannya sudah dingin, sudah kaku, dan dia sudah tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya warga memberitahu ke orang tuanya Mbak Nuri dan keluarganya Mbak Dewi kalau Mbak Nuri itu telah ditemukan, tapi kondisinya sudah seperti itu. Akhirnya Pak Romli langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi dan tim medis langsung datang ke TKP. Mas Burhan yang tahu berita itu dia shock banget. Dia benar-benar gak nyangka kalau Mbak Nuri senekat itu. Bahkan semua orang bisa melihat detik-detik Bapak polisi menurunkan jenazahnya Mbak Nuri dari atas pohon mangga. Dan kalian tahu apa? Mbak Lisa dan ibunya justru diam-diam ketawa melihat kondisinya Mbak Nuri yang seperti itu. Itu Mbak Dewi melihat sendiri, dan dari situlah Mbak Dewi yakin kalau dalang dibalik semua ini, semua yang terjadi dan dialami sama Mbak Nuri ini adalah Mbak Lisa dan ibunya. Entah atas dasar apa sampai mereka bisa sejahat itu sama Mbak Nuri. Singkat ceritanya, setelah jenazahnya Mbak Nuri dievakuasi, diotopsi, akhirnya dimakamkan lah. Dan berita duka itu benar-benar menggemparkan warga kampung. Soalnya di kampung ini nggak pernah ada kejadian itu. Sekalinya ada kejadian seperti itu, yang mengalami adalah Mbak Nuri. Dari situ pas waktu momen 17 Agustus, Pak Romli itu sampai berpidato untuk mengingatkan warganya agar tidak suka menggibah, agar tidak suka menyebarkan rumor yang belum tentu kebenarannya, karena hal tersebut bisa mengganggu psikis dari seseorang dan bisa mengakibatkan orang ini nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Romli itu sampai ngomong begini, kalau sampai ada yang kedapatan saya langsung saya tahu langsung ada yang gibahin orang, saya langsung geret orang itu ke balai desa dan saya suruh minta maaf, plus orang-orang harus tahu kalau mereka ini gak pantas untuk ditemenin karena tukang gibah yang jahat. Akhirnya dari kejadiannya Mbak Nuri ini, di kampung tempat tinggalnya Mbak Dewi itu jadi jarang banget orang ngegibah. Tapi berita duka itu nggak bisa hilang begitu saja dari benak keluarganya Mbak Dewi, terkhusus orang tuanya Mbak Nuri. Dan nggak tahu gimana ya, setelah 7 hari meninggalnya Mbak Nuri, warga itu gibah lagi, tapi gibahnya itu gibahan horor. Gibahan horor ini mengatakan kalau mereka itu melihat ada sosok kuntilanak yang kepalanya teleng
Dan sosok kuntilanak ini itu sering kelihatan di area kebonan pohon pisang itu, tempat di mana Mbak Nuri. Sebenarnya awalnya ini gosipnya itu nggak sampai beredar luas, paling yang digosipin sama beberapa orang doang, hingga orang-orang yang lain itu penasaran, ingin membuktikan benar nggak itu. Ternyata benar aja dong. Ada satu malam di mana ada 3 bapak-bapak lagi ronda, dan salah satunya adalah bapaknya Mbak Dewi. Bapaknya Mbak Dewi ini mendapat jadwal ronda malam itu, dan saat bapak-bapak ini lagi ngeronda, salah satu bapak-bapak sebut saja namanya Pak Yusuf itu ngomong begini ke bapaknya Mbak Dewi dan satu bapak-bapak lagi, "Pak, ini kan malam Jumat nih, gimana kalau kita cek rumor itu beneran nggak? Keponakan Bapak beneran nggak arwahnya gentayangan?" Aduh Pak, mana ada sih orang yang meninggal dunia arwahnya gentayangan? Saya nggak percaya Pak sama arwah-arwah gentayangan. Orang yang sudah meninggal Pak, itu udah nggak ada lagi hubungannya dengan dunia. Itu kata bapaknya Mbak Dewi. Tapi karena Pak Yusuf dan satu bapak-bapak ini penasaran, ya udahlah mereka bertiga ngecek lah di kebonan pisang. Nah, kebonan pisang ini itu nggak tahu yang punya siapa. Dulunya itu lahan kosong biasa. Terus tahu-tahu tumbuh banyak pohon pisang di situ. Plus pohon mangga ini sudah lama ada di situ. Kata orang tuanya Mbak Dewi, sebelum Mbak Nuri ada lahir nih ya, sebelum mereka nikah, orang tuanya Mbak Dewi nikah, pohon mangga itu udah ada di situ. Dan kampung ini pernah kena angin badai juga, pohonnya masih kokoh berdiri di situ. Sampai warga itu nyebutnya itu pohon mangga keramat. Cuman bener nggaknya ya entahlah, namanya juga gosip-gosip kampung. Begitu tiba di sana, kaget dong 3 bapak-bapak ini. Lah kok mereka ngelihat ada sosok kuntilanak, di mana sosok kuntilanak itu membelakangi mereka dengan kepala yang teleng ke kiri. Pas di center nih sama Pak Yusuf, ternyata itu beneran kuntilanak. Dan kuntilanak itu berbalik badan. Waktu dilihat adalah wajahnya Mbak Nuri. Mereka sempet gemeter dulu tuh di situ sebelum akhirnya lari meninggalkan area tersebut. Pulang nih mereka ke rumah masing-masing, dan bapaknya Mbak Dewi cerita ke ibunya Mbak Dewi kalau Mbak Nuri itu arwahnya gentayangan. Sampai bapaknya Mbak Dewi tanya, "Ini orang tuanya Nuri tahu nggak ya?" Kalau orang tuanya Nuri tahu kasihan, apalagi mereka kan belum lama berduka. Sampai singkat cerita warga mulai resah dengan kehadiran sosok kuntilanak yang wujudnya mengkamuflase wujudnya Mbak Nuri. Karena ada beberapa warga itu yang mengaku pintu rumahnya diketuk tiap tengah malam. Pas waktu mau dibuka, mereka mendengar ada suara seorang perempuan menangis di luar rumah mereka. Pas mereka buka, ada sosok kuntilanak yang wajahnya itu mirip banget sama wajahnya Mbak Nuri. Yang ngomong begitu nggak cuma 1, 2, 3 orang aja. Hampir semua masyarakat di kampung itu pada berkeluh kesah ke Pak Romli dengan cerita yang sama. Mas Burhan nggak terima. Nggak mungkin Nuri arwahnya gentayangan, itu bukan Nuri, itu jin. Nuri tuh udah tenang di sana. Kenapa kalian tega banget ngegibahin Nuri? Mulai dari kalian ngefitnah Nuri sampai Nuri udah meninggal aja kalian masih ngomongin Nuri yang enggak. Kalian nggak mikirin gimana perasaan keluarganya. Berhubung berita ini sudah terlalu chaos, Pak Romli akhirnya ngambil jalan tengah, dimana Pak Romli itu memanggil lagi Ustadz yang pernah ngobatin Mbak Nuri. Ustadz itu diminta datang ke kampung, dan Ustadz itu bersama seluruh warga mengunjungi kebun pisang tersebut. Di tengah malam, kalau Mbak Dewi nggak salah inget, itu momennya pas malam Jumat Kliwon. Dan itu sudah
mau mendekati 40 hari meninggalnya Mbak Nuri. Meninggalnya Mbak Nuri sendiri itu juga pas malam Jumat Kliwon. Mereka datang ke sana, Pak Ustadz ini langsung ngomong terus baca doa. Tiba-tiba ada petir pada langit gak mendung. Angin gobos banget datang tiba-tiba. Mereka sampai takut semuanya. Hingga Mbak Nuri itu datang. Jalan aja gitu dari balik pohon mangga. Orang tuanya Mbak Nuri yang ikutan hadir malam itu kaget, sedih, ya kan? Kenapa anaknya bisa seperti ini? Tapi di situ Mbak Nuri ini cuma minta maaf ke orang tuanya karena dia merasa dia tidak bisa melawan orang yang selama ini jahat sama dia. Dia nangis tiba-tiba ngilang gitu aja, dipanggil lagi nggak mau datang. Akhirnya Pak Ustadz ini baca doa dan bilang sama seluruh warga untuk sementara kalau ada yang ngetuk pintu tengah malam jangan dibukakan pintu. Dan itu bukan Nuri, itu melainkan jin korin yang mengkamuflase Nuri. Jadi warga diminta untuk doa bersama. Setelah doa bersama semuanya pada pulang tuh ke rumah masing-masing. Lah kok di keesokan harinya ibunya Mbak Nuri itu jatuh sakit. Orang tuanya Mbak Dewi ini sampai panik banget. Diajak ke rumah sakit gak mau. Berkali-kali manggilin namanya Mbak Nuri. Malam harinya ibu bapaknya Mbak Dewi ini kan akhirnya nginep tuh di rumah orang tuanya Mbak Nuri. Soalnya kan mereka ingin memastikan kondisi ibunya Mbak Nuri ini sehat. Ngineplah mereka di rumahnya Mbak Nuri. Mbak Dewi di rumah sendirian. Waktu itu orang tuanya Mbak Dewi ini tidur sekitaran jam 10 setengah 11 malam. Kalau orang tuanya Mbak Dewi nggak salah ingat ya. Kamarnya Mbak Nuri kan kosong. Mereka tidur di kamar kosong bekas mbaknya Mbak Nuri. Mbaknya Mbak Nuri kan merantau tuh di Kalimantan ikut suaminya. Tidurlah orang tuanya Mbak Dewi di situ. Tengah malam orang tuanya Mbak Dewi itu terbangun gara-gara mendengar keributan dari dalam kamarnya Mbak Nuri. Terus gak berselang lama mereka mendengar ada suara orang nangis. Ngintiplah orang tuanya Mbak Dewi, ya kan? Ternyata di dalam kamar itu ada sosok Mbak Nuri yang duduk di atas kasur. Orang tuanya Mbak Dewi langsung manggil orang tuanya Mbak Nuri. Mereka berempat ini berdiri di depan kamarnya Mbak Nuri. Mereka melihat dengan jelas sosok jin korin yang mengkamuflase wujudnya seperti Mbak Nuri. Kepalanya teleng tuh, teleng ke kiri gini, nangis. Akhirnya ibunya Mbak Nuri masuk. Ya kayak dia nggak ada rasa takut. Dia mikir ya itu anaknya. Akhirnya ditenangin, dipeluk itu kata orang tuanya Mbak Dewi. Disitulah Mbak Nuri ini cerita kenapa selama ini dia belum tenang. Satu, karena ibunya ini masih nangisin dia, masih belum ikhlas akan kepergiannya. Kedua, dia belum mengungkap siapa dalang dibalik apa yang pernah terjadi sama dia waktu itu. Yang dimana tiba-tiba alat jadi gitu. Di situ orang tuanya Mbak Dewi ngomong begini ke orang tuanya Mbak Nuri. Bapaknya Mbak Dewi ini ya. Tunggu bentar, saya panggil Pak Romli sama beberapa warga, mungkin masih ada yang bangun. Biar ada saksi lain nih selain keluarga kita. Soalnya kan Mbak Nuri ini mau ngomong sesuatu. Nah di situ semuanya mengiyakan. Bapaknya Mbak Dewi langsung lari menuju ke rumahnya Pak Romli. Dan kebetulan juga berpapasan sama 3 bapak-bapak yang lagi ngeronda. Pak Romli, bapaknya Mbak Dewi dan 3 bapak-bapak itu langsung pergi ke rumahnya Mbak Nuri. Mereka juga kaget ngelihat ada Mbak Nuri di dalam kamar itu. Tapi sama bapaknya Mbak Dewi diminta untuk tidak takut karena ada yang mau disampaikan sama jin korin ini. Entah benar atau tidak, jin korin itu bilang kalau dalang dibalik apa yang dialami sama Mbak Nuri itu adalah Mbak Lisa. Mungkin ada unsur kecemburuan gara-gara Mbak Nuri ini dekat sama Mas Burhan. Semuanya diceritain dan untuk mencari benar atau tidaknya mereka diminta untuk datang ke rumahnya Mbak Lisa
masuk ke kamarnya Mbak Lisa dan melihat apa yang ada di bawah tempat tidurnya Mbak Lisa. Karena semuanya akan terbongkar di situ. Pergilah semua orang dan jin korin ini, sebelum mereka pergi, jin korin ini pamitan dan minta ke ibunya Mbak Nuri untuk mengikhlaskan Mbak Nuri agar Mbak Nuri bisa tenang di alamnya. Setelah itu ibunya Mbak Nuri bilang, "Iya nak, ibu sudah ikhlas. Ibu sudah ikhlas, kamu pergilah dengan tenang." Hilang aja gitu, berubah jadi asap, kata ibunya Mbak Dewi. Terus pergi dan semua orang langsung pergi ke rumahnya Mbak Lisa. Setibanya di rumahnya Mbak Lisa dan orang tuanya kan kaget ya, ini ada apa? Karena warga udah geram, warga akhirnya maksa buat masuk ke kamarnya Mbak Lisa. Dan benar aja di bawah kasurnya Mbak Lisa itu ada satu tekel yang kayaknya habis dibongkar. Sampai tekelnya itu udah pecah jadi dua, cuman tetap dipaksa untuk disatukan gitu loh, paham kan? Dan tipe kasurnya Mbak Lisa ini memang ada ranjang besinya. Pas waktu tekel itu dibuka, ternyata di dalam situ ada banyak banget hal-hal aneh. Salah satunya adalah fotonya Mbak Nuri yang nggak tahu Mbak Lisa ini dapat dari mana. Terus fotonya Mbak Nuri ini di area, kan fotonya itu kayak full seluruh badan gitu loh. Di area perut ke bawah itu ditancepin sama banyak paku yang sudah dililit sama kain merah benang merah. Terus di bawah fotonya Mbak Nuri ini itu ada telur ayam kampung yang sudah ditulisin kayak nggak tahu tulisan apa ya, entah aksara Jawa atau Arab gundul. Mbak Dewi nggak paham. Pokoknya ada tulisannya lah, kata ibunya Mbak Dewi itu pas waktu dibongkarkan sama warga. Ternyata yang melakukan semua ini adalah Mbak Lisa. Dan saat warga ke situ memang semuanya itu belum dibuang sama Mbak Lisa. Soalnya baru bisa dibuang itu adalah tanggal yang ditentukan di mana semua itu baru bisa dibuang. Makanya semuanya masih ada di bawah kasurnya Mbak Lisa. Kok momennya pas banget. Akhirnya warga kan marah nih. Terus orang yang ronda tuh pada mukul kentongan. Semua warga pada bangun dan sumber suaranya dari rumahnya Mbak Lisa. Ngumpul lah di rumahnya Mbak Lisa itu kan. Di situ warga kecewa banget. Mbak Lisa disuruh ngaku, awalnya nggak mau ngaku karena barang bukti sudah ada. Akhirnya Mbak Lisa ini ngaku kalau memang dia melakukan semua ini karena dia cemburu ngelihat kedekatan Mbak Nuri dan Mas Burhan. Apalagi dia dengar kabar kalau Mas Burhan ini mau melamar Mbak Nuri. Dia makin marah, dia makin gak terima. Santetnya makin dikuatin lagi sampai membuat kondisi kesehatannya Mbak Nuri ngedrop. Terus dia juga nyebarin fitnah yang membuat Mbak Nuri ini gak kuat menanggung semua itu dan memilih jalan tersebut. Warga marah banget di situ dan keluarganya Mbak Dewi ini langsung bongkar itu, dibawa keluar, terus dipecahin itu telur. Ternyata telurnya tuh dalamnya warna hitam busuk banget. Semuanya dibakar dengan harapan santet ini berhenti. Sedangkan Mbak Lisa dan keluarganya langsung diusir dari kampung malam itu juga. Ya, mereka akhirnya pindah rumah tuh. Iya, pindah rumah, udah beda kecamatan sama Mbak Dewi. Mbak Dewi sendiri gak tahu Mbak Lisa dan keluarganya pindah kemana setelah kejadian itu. Pokoknya warga yang marah dengan apa yang dilakukan sama Mbak Lisa ini gak mau keluarganya Mbak Lisa ada lagi di situ. Dan rumahnya Mbak Lisa dijual, udah dibeli sama orang. Tapi banyak banget cerita dari pembeli rumahnya Mbak Lisa ini. Kalau rumahnya Mbak Lisa tuh aneh banget. Hawanya tuh selalu panas, padahal udah dinyalain kipas, udah dipasang AC, itu masih panas. Akhirnya diadakan doa bersama secara rutin setiap malam Jumat dan malam Senin. Alhamdulillah perlahan rumahnya tuh adem. Cuman ya masih adalah kejadian-kejadian aneh. Mungkin masih ada sisa-sisa energi dari santet yang dilakukan Mbak Lisa untuk Mbak Nuri. Dan alhamdulillah juga setelah kejadian itu warga tidak lagi melihat ada penampakan sosok jin korin yang mengkamuflase wujudnya seperti Mbak Nuri. Mungkin itulah cara Mbak Nuri mengungkap siapa dalang dibalik apa semua yang dia alami itu. Dan alhamdulillah sudah terungkap. Kisah ini happy ending
dan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Kalau kita suka sama orang dan orang itu nggak suka sama kita, orang itu suka sama orang lain, ya jangan dipaksakan, ya. Perasaan orang tuh nggak bisa dipaksakan. Kalau kita memaksakan segala sesuatu yang bukan menjadi hak kita, bukan menjadi milik kita, itu akan berdampak buruk juga untuk kita, gitu loh. Jadi ya sudah, kalau memang kita cinta sama orang itu, ternyata orang itu bukan jodoh kita, ikhlaskan. Kita pasti akan mendapatkan penggantinya yang jauh lebih baik daripada kita harus melakukan hal-hal konyol seperti ini dan membuat kehidupan seseorang menjadi hancur seperti itu. Kita udah dosanya nambah lagi, ya kan? Ngapain sih? Cuma perkara laki doang loh, sampai kayak gitu, kayak nggak ada cowok lain aja. Aduh, nggak tahu deh. Jadi aku serahkan aja ke kalian. Kalian mau komentar gimana? Komentar aja di kolom komentar pendapat versi kalian. Dan dari cerita ini juga aku yang awalnya agak skeptis dengan santet, dengan arwah penasaran, jadi bertanya-tanya, bener nggak sih? Kalau menurut kalian santet itu beneran ada nggak sih? Terus setan itu beneran nggak sih? Sampai aku tuh mikir kalau aku ngeliat setan tuh aku cuma halu doang. Coba deh kita diskusi yuk di kolom komentar. Untuk Mbak Dewi, terima kasih banyak ya Mbak udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu ini, karena cerita kamu ini bagus banget. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Titip salam untuk keluarga dan sehat-sehat selalu. Begitu pula dengan kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu ceritanya Mbak Dewi. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video baru. Terus buat kalian yang mau kirim cerita, boleh banget. Semua informasinya sudah aku drop di kolom description box yang ada di bawah. Jadi kalian jangan malas ngecek ya. Kalian cek, habis itu jangan lupa sertakan pendapat kalian dan sapa aku di kolom komentar. Karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.